Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadhani dari kelas 12 MIA 1. Saya di sini akan menjelaskan sejarah singkat tentang Perang Banjar. Perang Banjar ialah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Perang Banjar berlangsung antara 1859 sampai 1905. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Pada tahun 1785, Pangeran Hatta yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II 1785 sampai 1808 dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad Pangeran Amir. Satu-satunya pewaris tahta yang selamat berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Arung Turawe, tapi gagal. Pangeran Amir, kakek Pangeran Antasari, akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Jalannya perang. Lokasi tempat perang Banjar berada di daerah Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah, termasuk di daerah Sungai Barito. Perang pertama terjadi tanggal 18 April 1859 dengan menyerang pos Belanda di Martapura dan Pengaron. Kiai Demang Lehman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kiai Langlang menyerang Tabanio dan berhasil merebut benteng Tabanio. Perang terus berkobar. Tumenggung Surapati dengan pasukannya berhasil menenggelamkan kapal onrus milik Belanda di Sungai Barito dengan tipu muslihat pura-pura mau bekerja sama. Sementara Pangeran Hidayat juga terus berjuang menantang Belanda. Campur tangan Belanda di keraton makin besar dan kedudukan Pangeran Hidayatullah makin terdesak. Maka ia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama Pangeran Antasari, sepupunya. Siapakah para pengikut perjuangan tersebut? Tidak kurang dari 3.000 orang yang bersedia untuk membantu, termasuk tokoh-tokoh agama seperti Kiai Demang Lehman, Haji Langlang, Haji Nasrum, dan Haji Buyasi. Pasukan Antasari berusaha menyerang pos-pos Belanda di Martapura dan Pangaron. Sebaliknya, pada pertempuran tanggal 27 September 1859, Belanda dapat menduduki benteng pasukan Pangeran Antasari di Gunung Lawak. Tindakan Belanda berikutnya adalah menurunkan Sultan Tamjidillah dari tahta. Sementara itu, Pangeran Hidayatullah menolak untuk menghentikan perlawanan, lalu Perti meninggalkan keraton tanggal 11 Juni 1860. Belanda secara sepihak menghapuskan kerajaan Banjar dan langsung diperintah oleh Belanda dengan menempatkan seorang residen. Tindakan Belanda tersebut tidak menyurutkan perlawanan Pangeran Antasari, walaupun Kiai Demang Lehman menyerah dan Pangeran Hidayatullah tertangkap, lalu dibuang ke Cianjur. Namun Pangeran Antasari tetap memimpin perlawanan, bahkan ia diangkat oleh rakyat menjadi pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin pada tanggal 14 Maret 1862. Ia dibantu oleh para pemimpin yang lain, yaitu Pangeran Miradipa, Tumenggung Surapati, dan Gusti Umah yang memusatkan pertahanan di Hulu Teweh. Perlawanan Antasari berakhir sampai meninggal dunia tanggal 11 Oktober 1862, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Pangeran Muhammad. Perang Banjar makin meluas ke Benua Lima dan Hulu Barito. Sementara karena kurangnya persenjataan, Pangeran Hidayat terdesak dan menyerah 3 Februari 1862. Pemimpin lainnya, Kiai Demang Lehman, tertangkap tanggal 2 Oktober 1861, kemudian dihukum gantung. Perlawanan terus dikobarkan oleh Pangeran Antasari yang pada bulan Maret 1862 ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi agama Islam dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pemimpin Perang Banjar tidak mengandalkan satu pimpinan dan dari satu kalangan. Karenanya pemimpin silih berganti, ada dari bangsawan, ulama, dan rakyat biasa, seperti Tumenggung Jalil, Penghulu Rasid, Panglima Batur, Gusti Matseman, dan lainnya. Setelah lama berjuang, Pangeran Antasari jatuh sakit dan meninggal pada 31 Oktober 1862. Perang dilanjutkan oleh anaknya Gusti Matseman dengan pusat Hulu Barito. Dengan semangat wajah sampai ke puting, rakyat Banjar terus berjuang. Serangan terhadap Belanda di Benua Lima yang terakhir terjadi di akhir abad ke-19 yang dipimpin oleh Bukhari, Santar, dan Haji Matseman dan beberapa pemimpin lainnya dihantar hukum. Kandangan berhasil menewaskan kontroleur
CHHH de Senerpran Domis dan aspiran Kwevon Welon Leschen pada hari Minggu 25 September 1899. Tetapi serangan balasan Belanda tanggal 26 September 1899 telah menewaskan Bukhari, Haji Matamin, dan Landuk, serta menangkap beberapa pengikut yang kemudian dibuang entah mana. Perlawanan Gusti Matseman di daerah Barito terus berlangsung hingga tahun 1905. Tetapi dengan runtuhnya benteng Merawing tahun 1905 dan gugurnya Gusti Matseman, secara perlahan-lahan perlawanan rakyat Banjar melemah. Akhir Perang Banjar. Sejarah Perang Banjar selesai pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjarmasin. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa, sementara pihak kolonial kehilangan 3.000 hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam. Pasca perang ini, Belanda semakin menusukkan taring dan kukunya di tanah Kalimantan. Demikian informasi sejarah Perang Banjar tentang perjuangan Kesultanan Banjar melawan dominasi pemerintah Hindia Belanda. Meskipun kalah, Perang Banjar ini memberi kita pelajaran bahwa kegigihan para pahlawan dahulu, tokoh Islam, dan ulama dalam memperjuangkan tanahnya. Demikian penjelasan sejarah singkat tentang Perang Banjar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.